Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan para sahabat lebih faham dari makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, bahkan asbabun nuzul. Ayat ini turun untuk siapa? Turun di mana? Makkiyah ataupun Madaniyah. Dan untuk siapa turun? Misalnya ada kisah untuk sahabi atau sahabiyah, maka mereka lebih paham dari manusia yang lain. Maka begitupun sunnah. Bagaimana mereka melihat Nabi melaksanakan sunnah demikian dan demikian. Bagaimana Nabi mengucapkan laksanakanlah sunnah demikian dan demikian. Mereka lebih mengetahui dari yang lainnya. Maka dari segi ilmu mereka jelas lebih mengetahui dari yang lainnya. Dan dari segi amanah mereka telah dipuji oleh Allah. Allah telah ridho, maka tidak ada dari nas Al-Quran dan sunnah yang mereka sembunyikan. Tidak ada dari nas Al-Quran dan sunnah yang mereka tambahkan. Tidak ada dari nas Al-Quran dan sunnah yang mereka hilangkan dengan tujuan dunia. Maka oleh sebab itu kita dapati ilmu dari mereka dalam keadaan as-safiyah an-naqiyah minat tahrif wa takdzibin nusus. Kita dapati nas, hadis ataupun Al-Quran dari mereka dengan penyaringan yang benar. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Maka inilah kenapa kita berakidah mengikuti mereka dan mengambil ilmu fikih ahkam, mengambil dari ucapan-ucapan mereka tadi. Alasannya pertama, mereka orang-orang yang amanah, yang mana mereka dipuji oleh Allah di Al-Quran 2 dan hadis tadi sebaik-baiknya ummah, sehingga mereka terjauh dari sifat dusta dan terjauh dari sifat tadlis, sehingga mereka meriwayatkan hadis-hadis kepada kita dalam keadaan aman. Maka oleh sebab itu di beberapa riwayat disebutkan tadi, khairun nasil qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, kemudian setelah zaman para sahabat, yakni tabi'in, kemudian zaman setelah para tabi'in, itba'ut tabi'in. Berbicara dari segi apa? Dari segi akhlak, jauh dari dusta dan jauh daripada tadlis. Kemudian mana dalilnya? Disebutkan oleh Nabi, summa yaji'u min ba'dihim, maka akan datang kelak kaum muslimin yang bersifat general umum, datang setelah kelompok itba'ut tabi'in sudah mulai jauh dari kurun sahabat, maka tasbiquna syahadatuhum aimanahum wa aimanuhum syahadatahum. Maka setelah itu akan banyak maknanya orang-orang yang berdusta. Mereka bersumpah demi Allah, tetapi kenyataannya sumpahnya mendahului dari syahadah mereka. Sehingga orang-orang di zaman dulu jauh dari sifat dusta, dan orang-orang setelah mereka syahadat mereka mendahului dari sumpah mereka. Maknanya sumpah mereka tidak diterima karena sudah mulai banyak tersebar kedustaan pada mereka. Maka ini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan kurun al-mufaddalah, kenapa kita harus beriman dengan keimanan manhaj as-salaf as-saleh yang merupakan kurun al-mufaddalah, karena keutamaan tadi, bahwa mereka terjaga agamanya. Dan kedua, khassahum jalla wa ala bitasalsulal ilm wal fiqh wa tafsir wad din, bahwa Allah menjadikan mereka khusus sebagai rantai emas yang menyambung kita yang hidup di 1444 Hijriah ini dengan ilmu Nabi. Maka tidak sampai ilmu Nabi kecuali dengan mereka. Fatasalsul al-ahbar wal ilm bainahum minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam summa sahabah summa tabi'in summa itba'at tabi'in. Maka rantaian sanad
Dari mana kita bisa mengetahui Nabi melaksanakan demikian dan demikian, Nabi melarang demikian dan demikian, Nabi membaca Al-Quran dengan lafaz demikian dan demikian? Tentunya ilmu ini datang dari Nabi. Lalu Nabi yang 1400 Hijriah ini, tahun Hijriah ini, jauh dengan kita, siapa yang menyambungnya? Siapa yang memegang tongkat estafet sampai kita bisa sampai kepada sunnah Nabi tersebut, baik perbuatan ataupun ucapan ataupun takrir? Jawabnya dari mereka para sahabat. Kemudian diambil ilmu oleh para tabi'in. Kemudian meninggal para sahabat, ilmu ada di tabi'in, diambil oleh itba' at-tabi'in. Maka sampailah ilmu seperti di zaman now, di kitab-kitab kita, di maktabah-maktabah kita, di tulisan-tulisan kita yang kita rangkum. Maka ilmu yang ada di zaman dulu bisa sampai kepada zaman kita now, bahkan di maktabah kita, karena jasa siapa? Mereka para as-salaf as-saleh. Maka mereka para sahabat telah mengetahui ilmu-ilmu dari Nabi, kemudian mereka mempelajari ilmu dari Nabi, dari akidah, dari Al-Quran, dari tafsir, dari ahkam. Bagaimana puasanya Nabi, bagaimana manasiknya Nabi, bagaimana salatnya Nabi. Maka oleh sebab itu banyak di dalam hadis Nabi meminta para sahabatnya untuk melaksanakan ahkam kembali kepada dia. Dari keumuman ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, ambillah dari hukum-hukum dan akidah, apa-apa yang diwajibkan oleh Nabi, ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Dan begitu pun di saat disyariatkan salat misalnya, maka yang menjadi poin harus salat mengikuti Nabi. Maka ilmu para sahabat di saat mereka mempersaksikan bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi bertasyahud, bagaimana Nabi ruku dan sifatnya dan bacaannya, itu semuanya adalah dalil bagi kita. Dari mana bisa sampai ilmu dari mereka para sahabat disampaikan kepada tabi'in dan itba'ut tabi'in? Maka Nabi berkata untuk permasalahan salat harus mengikuti dengannya. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka harus salat itu ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau begitu dari mana kita bisa mengetahui ini salatnya Nabi? Dari para sahabat. Setelah sahabat mengambil mereka dan Nabi meninggal, ilmu ada di sahabat. Dari mana? Dari para tabi'in. Maka para sahabat meninggal, ilmu ada para tabi'in. Para tabi'in kemudian diambil ilmunya dari siapa? Dari itba'at tabi'in, kurun al-mufaddalah yang ketiga. Kemudian dari itba'ut tabi'in disebarkan ilmu, dicatat ilmu-ilmu sampailah kepada zaman kita menjadi kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kutub masanid Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan yang lainnya. Sampai di zaman now para ulama ahlul hadis pun sibuk mentangkih, membuat hadis-hadis yang khusus dari ulama-ulama terdahulu disyaratkan sahih misalnya. Seperti Syekh Al-Albani Al-Ahadits As-Sahihah, khusus yang sahih-sahih saja. Dan Syekh kami Muqbil Jami'us Sahih mimma laysa fis sahihain. Dan juga ada nanti murid-murid dari mereka membuat Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkam siyami Ramadan.
al-akhbar as-sahihah fi ru'yatillah dan seterusnya. Maka akan terus bersambung ilmu dari zaman now kepada zaman awal. Dari siapa? Dari mereka as-salaf. Maka mereka as-salaf yang bagaikan kita ini mendapatkan tongkat estafet dari ilmu-ilmu Nabi. Maka jika tanpa sanad kepada mereka, dari mana kita akan mengetahui cara sholat Nabi? Dan selain tadi sholat, Nabi mengatakan sholatlah seperti kalian melihat aku sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Begitupun dalam permasalahan haji dan umrah. Seperti di riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dan juga di riwayat An-Nasa'i dari Jabir, khudhu anni manasikakum. Yang maknanya ambillah ilmu-ilmu manasik haji dan umrah dariku. Harus dariku. Maka ini pun menjadi pendalilan selain dari salat, manasik haji juga harus diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua ilmu syar'i harus diambil dari Nabi. Maka oleh sebab itu, kenapa kita harus merujuk dari ilmu akidah dan ilmu fikih dan ilmu adab dan semuanya kepada para salafus saleh? Karena mereka lah tongkat estafet yang menyebabkan kita bisa melakukan sunnah-sunnah Nabi dikarenakan mereka. Kemudian mana pendalilannya? Pendalilannya untuk permasalahan yang kedua, bahwa mereka para salafus soleh tongkat-tongkat estafet yang menyambungkan kita dengan ilmu Nabi. Maka mata air uyunul ilm dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita dikarenakan mereka yang mengalirkan air-air kepada kita dengan membuat irigasi-irigasi ilmu kepada kita, sehingga sampailah ilmu kepada kita semuanya. Maka mana pendalilannya? Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan Ashabus Sunan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Maknanya hadal hadis, tasma'un, khitab Nabi kepada para sahabat, kalian akan mendengar ilmu. Tasma'un bimakna kalian akan mendengar ilmu dariku, wahai para sahabat. Al-khitab ila sahabah. Wa yusma'u minkum, setelah kalian para sahabat mendapatkan ilmu dariku, yusma'u minkum, ilmu kalian akan didengar oleh orang setelah kalian. Siapa? Tabi'in. Idan khitabul awal qala Nabi lis sahabah tasma'un, takdiruhu tasma'un anni, kamu atau kalian para sahabat mendengar ilmu dariku. Wa yusma'u minkum, setelah kalian mendapatkan ilmu dariku, aku meninggal, kata Nabi, maka yusma'u minkum, ilmu-ilmu kalian akan didengar oleh siapa? Oleh next generation dari mereka, para tabi'in. Maka ilmu diturunkan kepada para tabi'in dari sahabat. Kemudian sama, kurun sahabat meninggal semua, kebanyakan setelah 100 Hijriah. Maka meninggal kebanyakan dari para sahabat. Maka ilmu dipegang oleh siapa tongkat estafetnya? Para tabi'in.